Shalom, terpujilah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan hari ini kita sama-sama bertemu sekalipun lewat online. Kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Minggu 17 Mei 2020. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Oh
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bercermin dari hukum Tuhan ini, maka kita akan masuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan kita secara pribadi, karena Dialah yang berkuasa mengampuni dan memulihkan kita. Seperti
Kamilah umat kepunyaan Tuhan yang jauh daripada Tuhan, sering melukai hati Tuhan lewat pikiran, perasaan, tutur kata, dan sikap tingkah laku kami. Tapi sepanjang kami tidak setia kepada Tuhan itu, sepanjang itu juga Tuhan terus menyatakan kasih setia-Mu kepada kami. Terbukti hari ini kami masih boleh ada. Sebelum jauh memasuki ibadah kami datang kepada-Mu Allah yang berkuasa, mengampuni dan memulihkan kami. Kami mengakui salah dan dosa kami di hadapan Tuhan yang kami lakukan pada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan kami. Ampunilah kami ya Bapa, menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Inilah doa dan pengakuan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang dengan tulus dan jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah bagi kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 12 hingga 14. Berdasarkan firman ini, maka selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa pengampunan dosa itu berlaku bagi kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Allah untuk kasih. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. menikmati keteduhan di dalam hidup ini. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi petunjuk hidup bagi kita di minggu yang baru. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memilutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian.
Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi, pencipta kami, pemelihara kami yang sempurna. Minggu yang baru hari ini kami boleh memuji Engkau, mendengarkan kembali firman-Mu menjadi petunjuk hidup baru dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga mau belajar lewat satu teks yang akan sama-sama kami baca dan renungkan. Kami sungguh menyadari betapa terbatasnya kami memahami firman yang hidup ini. Karena itu tuntunlah kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan. Manakala membaca sabda-Mu, merenungkannya, kami memahami, memperoleh pengertian yang baru. Hati kami diarahkan untuk sungguh menyadari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena di hari ini dalam rangkaian bulan misi kita diizinkan Tuhan untuk menikmati sabda Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, zaman ini adalah zaman di mana orang Kristen atau gereja menyebut sebagai zamannya Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Kalau kita ingat apa yang sering kita dengar atau kita baca doktrin tentang Allah Tritunggal, maka nyata betul Allah Bapa itu melakukan tugasnya dengan sangat sempurna pada waktu penciptaan bumi, sampai kedua bicara tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjalankan misi Bapa untuk menebus manusia ciptaan Allah yang telah jatuh di dalam dosa. Setelah penebusan itu selesai dikerjakan dengan sempurna oleh anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, maka peran yang ketiga dilakukan oleh Allah Roh Kudus. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan berbicara tentang Roh Kudus, maka satu topik yang tidak mudah dipahami. Satu topik yang membutuhkan sungguh-sungguh pengertian, tapi tidak hanya pengertian, dibutuhkan satu relasi yang sangat istimewa dengan Tuhan Yesus jika ingin kita berbicara tentang memahami tentang Roh Kudus itu. Saudara, teks hari ini Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang tadi kita baca bersama bicara tentang di mana Tuhan Yesus menjanjikan akan hadirnya Roh Kudus itu. Saudara, memang pertanyaan secara langsung mungkin berkata, oh berarti pada waktu penciptaan Roh Kudus belum ada dong, ya, baru adanya nanti setelah Yesus janjikan lalu datang turun hari Pentakosta itu kali ya. Sebenarnya berbicara tentang keberadaan eksistensi Roh Kudus itu sudah sejak semula Allah Tritunggal itu nyata ada dan berkarya, ya. Tapi memang sungguh nyata peran itu, ya, pada waktu kita memahami tentang Roh Kudus ini, ya, pada saat setelah Kristus menyelesaikan misi penebusan naik ke sorga, maka peran Roh Kudus itulah yang akan sungguh nyata di dunia ini. Nah, konteks kita hari ini, saudara, kita mau bicara tentang siapakah Roh Kudus itu. Tema ini mengarahkan kita. Sesinode kita bicara tentang Roh Kudus, Sang Pembela dan Penolong kita. Saudara, kalau kita memperhatikan pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, orang-orang yang sudah berelasi dengan Tuhan, dipilih khusus oleh Tuhan, lalu menikmati kebersamaan dengan Tuhan, mereka itulah yang sungguh dijanjikan oleh Tuhan bahwa pada waktu Yesus nanti akan naik surga, sebelum dia naik, dia janji dia akan minta kepada Allah Bapa untuk memberikan seorang penolong, pribadi yang tugasnya menolong, saudara. Itu nyata dalam ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia atau penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara, istilah penolong di sini dalam istilah Alkitab dipakai satu kata yang mungkin pernah kita dengar, sering kita dengar, yaitu kata parakletos, saudara. Parakletos dalam bahasa Yunani itu bicara dalam pengertian umumnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu dalam hal hukum. Orang itu akan menunjuk bagaimana seseorang melakukan, dia menasihati seseorang bagaimana harus bertindak. Nah, itulah yang disebut sebagai parakletos. Nah, saudara, istilah parakletos ini menarik, muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, saudara.
Kita lihat pertama kali muncul dalam teks yang kita baca, Yohanes 14 ayat 16. Lalu kali kedua nanti muncul Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. 5 ayat itu bicara tentang Parakletos yang punya pengertian masing-masing. Dan kitab suci juga menerjemahkan berbeda. Tapi semua mengarah kepada satu pribadi yang memang dipanggil untuk membantu seseorang. Dalam konteks Yohanes ini membantu umat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, bicara tentang Roh Kudus yang adalah Parakletos itu menarik sekali. Kenapa? Karena namanya dan juga perannya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia yang bagaimana, saudara? Manusia yang memang diciptakan Tuhan secara khusus, yang memang punya relasi yang khusus dengan Tuhan, yaitu bicara tentang jemaat. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan, keluar dari kegelapan melalui darah Kristus untuk masuk ke dalam terang. Nah, gereja, saya dan saudara. Nah, gereja ini dalam masa-masa hidupnya tidak pernah Tuhan berjanji akan selalu menikmati keadaan yang mudah, menikmati keadaan yang enak, menikmati keadaan yang gampang. Tapi gereja ini dihadirkan Tuhan untuk apa? Untuk melakukan misi Tuhan. Nah, saudara berbicara tentang menjalankan misi Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, itu masa di mana agak kesulitan di sana. Masa di mana seseorang harus betul-betul bertindak sesuai konteks, sesuai maunya Tuhan. Nah, disitulah manusia membutuhkan yang namanya penolong, membutuhkan yang namanya Parakletos itu. Nah, saudara, hari ini kita bicara tentang Roh Kudus yang adalah pembela kita, advokat kita, saudara. Nah, pertanyaannya, Roh Kudus sebagai pembela kita, artinya apa, saudara? Roh Kudus sebagai pembela kita, itu artinya dia atau Roh Kudus itu bertindak di dalam diri kita untuk membela kita. Saudara, membela dari apa? Pertanyaannya. Membela kita dari dunia ini, saudara. Karena apa, saudara? Dunia ini spiritnya, rohnya beda dengan roh Tuhan, roh Allah. Umat Tuhan itu yang sudah lahir baru, hidupnya dipimpin oleh roh Allah, ada Kristus di dalam dirinya, itu spiritnya beda dengan dunia ini, saudara. Gaya hidupnya juga beda. Nah, biasanya, bukan hanya biasanya, Tuhan sudah sampaikan itu, ya, antara orang-orang yang berdiam Roh Kudus di dalam dirinya, ya, itu keinginannya juga beda dengan dunia ini, yang adalah keinginan daging itu, saudara. Nah, dunia ini, orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang sistem hidupnya dikendalikan oleh iblis, itu tidak mengenal yang namanya Roh Kudus itu, saudara. Paling banter juga dia ngomong hati nurani, ya, saudara, ya. Tidak kenal itu yang namanya Roh Kudus. Itu Tuhan jelas ngomong, saudara, dalam ayat 17. Dialah, Parakletos itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat terima dia. Ya. Saya merenungkan, saya pikir iya betul. Kita yang sudah lahir baru, saudara, roh Allah berdiam dalam diri kita. Kalau kita kesel sama orang yang buat tidak sesuai keinginan kita, saudara, biasanya secara manusia kita tuh marah sekali, saudara. Tapi roh Allah itu menasihati kita, jangan marah, ya, sabar. Ya, buah roh kan apa? Sabar, salah satu, ya. Nah, saudara, tapi kadang-kadang kita berkata, atau orang dunia berkata, ngapain sabar? Emangnya apa sih dia? Balas lagi dong, ya. Saudara, nah ini bedanya. Dunia tuh nggak kenal itu suara Roh Kudus, nggak kenal. Nah, hari ini kalau bicara Roh Kudus sebagai pembela kita, artinya apa, saudara? Artinya bahwa Roh Allah itu berdiam dalam diri kita, dia membela kita daripada dunia ini, saudara. Jadi dia disebut juga sebagai penasehat di dalam diri kita. Dia berbicara di dalam diri kita sehingga kita tahu apa yang harus kita buat menyikapi dunia ini, saudara. Menyikapi orang-orang yang tidak seajaran, yang tidak sepaham dengan roh itu sendiri, saudara. Dalam konteks misi menarik, saudara. Seringkali dan
Sejarah kekristenan menyatakan itu. Ketika kebenaran dinyatakan, saudara, para rasul Paulus contohnya, saudara ya, ketika menyampaikan kebenaran harus apa? Ya dipenjara, saudara, ada harga yang harus dibayar. Nah, saya teringat dalam Kisah Matius pasal 10, saudara, ayat yang ke 18 sampai 20 dalam konteks penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Kristus. Tuhan berkata begini. Dan karena aku, karena Tuhan maksudnya ya, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, jelas. Pada waktu kita memberitakan Injil atau digiring dalam satu konteks yang memang sangat-sangat menuntut pertanggungjawaban kita, ketika kita menyatakan Kristus, menyatakan iman kita, saudara, pada waktu itu kita secara manusia, apa yang harus saya jawab, saudara? Matius memberikan kesaksian, tapi Tuhan berkata, pada waktu itu nggak usah kamu pikir apa yang harus kamu katakan, karena Roh itu yang akan bersaksi, akan mengatakan apa yang harus kamu katakan. Saudara, inilah yang dikatakan Dia sebagai pembela kita. Jadi bukan kita itu mengada-ada, saudara, tapi ini janji bahwa Roh Kudus itu adalah pembela kita. Pada saat apa, saudara? Pada saat kita harus berhadapan dengan dunia ini tentang kebenaran, tentang Injil. Jangan pernah saudara berharap buat sesuatu sesuai keinginan daging kita, lalu pada saatnya kita berhadapan dengan hukum, lalu kita pikir saat itulah karena kesalahan kita ini anak Allah, Roh Kudus akan menolong kita. Tidak, saudara. Ini berbicara Dia sebagai pembela kita dalam arah kita menyatakan kebenaran bagi dunia ini, dan saat itu ketika ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan, maka Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Apa yang harus kita katakan? Sehingga, saudara, adalah satu keberuntungan bagi umat Tuhan ketika memiliki yang namanya Parakletos itu, Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Saudara kekasih Tuhan, yang kedua, Roh Kudus Sang Penolong kita. Kalau tadi Dia pembela kita, Dia bela kita dari apa, saudara? Dia bela kita daripada dunia ini. Ketika kita dibutuhkan memberikan pertanggungjawaban atas pelayanan kita, penginjilan kita, atau kehidupan kita yang sungguh menyatakan Kristus, tapi saat itu pun kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada dunia, Roh itu akan membela kita. Saudara, yang kedua, Allah Roh Kudus sebagai penolong kita. Saudara, ini menarik sekali karena Tuhan berkata, Dia adalah seorang penolong, mengutus seorang penolong, dan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, penolong, bicara tentang penolong ini hal yang sangat-sangat mendasar, yang sangat-sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di awal tadi saya katakan, saudara, kehidupan kekristenan bukanlah kehidupan yang dijanjikan untuk senang melulu, saudara. Tapi ada saatnya, bahkan kekristenan itu identik, saudara, dengan penderitaan. Kalau kita ingat khotbah dalam bulan misi minggu yang pertama, saudara, kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Maka pada saat itu kita membutuhkan penolong, saudara, menjalani hidup yang penuh penderitaan. Nah, saudara, Roh Kudus sebagai penolong kita adalah satu hal yang sungguh menarik. Orang Kristen, saudara kekasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan, Tuhan sangat mengerti, sangat tahu ketika Dia mau pergi, saudara, para murid pasti guncang, saudara. Mereka pasti mengalami bahasa sekarang itu ya shock. Biasanya ada bareng-bareng dengan guru yang sungguh bisa memberikan masukan, menjadi panutan, menjadi pemimpin mereka. Tapi beberapa saat lagi akan pergi, saudara. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang. Tuhan mau pergi. Pergi ngapain, saudara? Yohanes 14 ayat
ayat 1 dan 2, pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, pada waktu Tuhan pergi itu, Allah Roh Kudus berperan, saudara, hadir di tengah gereja, di tengah umat Tuhan, untuk menolong umat Tuhan menjalani kehidupan ini, saudara. Menolong umat Tuhan untuk apa? Untuk tidak hidup dalam ketakutan. Menolong umat Tuhan untuk apa? Untuk semakin hari semakin yakin akan karya penebusan Tuhan. Menolong umat Tuhan untuk yakin akan Tuhannya yang hidup, yang memeliharanya dengan sempurna, sekalipun di tengah-tengah kesulitan. Saudara, Tuhan Allah kita Allah yang sungguh mengerti kehidupan kita. Kristus tahu betapa rapuhnya umat Tuhan, betapa rentannya jemaat dengan kondisi penderitaan. Karena itu Dia akan memberikan penolong. Saudara, seringkali sebagai umat tebusan Tuhan, bukankah ada saat, bisa jadi berulang-ulang, di mana kita merasa bahwa kehidupan kita ini bagaimana ya ke depan ya? Mulai khawatir, saudara. Pada saat itu Allah Roh Kudus akan berbicara, mengingatkan kita akan firman-Nya. Dialah Allah, Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kepada kita. Pada saat kita didakwa, saudara, kita orang-orang yang punya masa lalu, saudara. Masa lalu bisa jadi itu menyenangkan, tapi juga masa lalu yang berhubungan dengan dosa yang seringkali tanpa kita sadari iblis bisa pakai itu untuk mengintimidasi kita. Misalnya pada saat kita saat teduh, kita mau menaikkan pokok doa yang khusus tentang kehidupan kita, tapi ada saja suara yang mengintimidasi kita. Ngapain sih berdoa? Tuhan gak bakal dengar lah, kamu kan orang berdosa. Ya udahlah, gereja dari dulu begini-begini saja. Saudara, suara itu mengintimidasi. Sehingga kalau tidak ada penolong di dalam diri kita yang menguatkan kita, mengingatkan kita akan janji Bapa, janji Tuhan yang setia itu, bisa jadi kita makin terhilang. Oh iya ya, gak usah berdoa ya, kita kan orang berdosa. Gereja tuh punya orang kudus, ngapain kita ke gereja? Saudara, tapi pada saat kita merasa itu, kalau kita sudah punya relasi dengan Tuhan, kita akan menikmati pertolongan dari Roh Kudus. Menyadarkan betapa Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Dan Dia ingin orang berdosa itu kembali kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu setia memelihara orang-orang yang sudah ditebusnya dengan darah anak tunggalnya yang mahal. Nah, saudara, sehingga berbicara tentang Roh Kudus, pembela kita dari dunia ini, pembela kita dari dakwaan setan. Setan tuh kerjaannya memang selalu mendakwa, saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita itu dibela, kita itu ditolong, saudara. Kehidupan umat Tuhan dari mulai kita akil balik, saudara, sampai nanti Tuhan, sebelum Tuhan panggil kita, saudara, selalu juga diperhadapkan dengan pilihan. Nah, bicara tentang penentuan pilihan pun, saudara, di situ kita membutuhkan Roh Kudus. Untuk apa? Berbicara kepada kita di dalam roh kita, ya. Jalan mana, saudara? Apa yang harus kita pilih? Roh Kudus akan menolong kita. Nah, saudara, dengan demikian, kalau berbicara tentang Roh Kudus, umat Tuhan itu harus punya sikap yang betul-betul mensyukuri kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidupnya. Bicara tentang bersyukur atas kehadiran Allah Roh Kudus mengharuskan kita punya sikap yang betul-betul memadai, yang betul-betul tepat dengan kehadiran Allah Roh Kudus. Saudara, Allah Roh Kudus itu sungguh menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Allah Anak, karena mereka satu adanya. Sehingga hari ini, saudara, kalau gereja yang sudah mengenal Kristus, seperti di awal saya bilang, orang-orang yang punya relasi yang spesial dengan Tuhan pasti sungguh menikmati kehadiran Roh Kudus. Tapi kalau hari ini, saudara, kita yang juga belum mengalami jamahan Tuhan secara pribadi, belum mengalami lahir baru, kita agak sulit menikmati kekayaan, menikmati kuasa Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Saya percaya, saudara, saat ini, zaman menuju akhir zaman ini, saudara, Allah Roh Kudus sedang berkarya. Oleh karena itu, ketika Dia berbicara dalam hati setiap kita secara pribadi, mari kita buka hati kita.
responi. Karena Allah Roh Kudus itu selalu berbicara membawa kita sampai kepada pengenalan akan Kristus. Dia akan menolong kita. Hari ini kita baca ayat, kita tidak mengerti. Tapi ketika Allah Roh Kudus itu berbicara kepada kita, menjelaskan ayat itu, memetraikan dalam hati kita ayat itu, disitulah kita mengalami perannya sebagai penolong. Pada waktu kita susah, saudara, Allah Roh Kudus juga sanggup memberikan penghiburan kepada kita. Dengan demikian, saudara, syukurilah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia menciptakan kita, Dia menebus kita, Dia naik ke sorga menyediakan tempat, tapi kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Dia mengutus Allah Roh Kudus untuk ada bersama-sama kita, menyertai kita, melakukan kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan, kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan, kehidupan berbangsa bernegara yang sedang Tuhan percayakan. Mari kita syukuri akan kehadiran Roh Kudus dan terus memberi diri dipimpin oleh Dia yang adalah pembela dan penolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari menikmati pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selesai jemaat Tuhan, saya mengundang bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saatnya kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kaum pria, saya memberikan kesempatan untuk berdoa buat pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah bersinergi dalam rangka menangani wabah pandemi COVID-19 yang adalah sebagai bencana nasional. Juga kaum ibu akan berdoa untuk penginjilan di luar negeri dan juga di dalam negeri ini, dan sama-sama nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah, pemelihara kami yang sempurna. Kami bersyukur pada minggu yang baru ini kami boleh memuji Engkau, mendengarkan sabda-Mu yang mengingatkan kami akan Allah Roh Kudus, pribadi yang berperan sungguh dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang adalah pembela dan penolong kami. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, berterima kasih untuk Presiden, untuk Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju yang ada saat ini, dan seluruh pemerintah daerah dalam upaya menangani wabah pandemi COVID-19. Tuhan, kami sungguh menyadari betapa beratnya beban pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam sungguh mengatasi wabah ini. Tapi satu yang kami tahu, hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan Engkau limpahkan kepada mereka. Dan biarlah di tengah-tengah masa sulit ini, mereka semakin sehati, bergandeng tangan, bekerja sama untuk sungguh menjalankan apa yang harus mereka jalankan, sehingga bangsa ini boleh keluar daripada persoalan ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap golongan pribadi tertentu yang mengambil kesempatan dalam wabah ini mencari keuntungan pribadi, keuntungan kelompok. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sadarkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh mau melihat akan
Betapa pentingnya bersatu hati untuk bersama-sama keluar dari persoalan wabah ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk berdoa bagi penginjilan di luar negeri maupun di dalam negeri ini. Negara yang kami doakan, suku-suku terabaikan yang kami doakan. Kami percaya Allah yang sungguh mengasihi segala suku bangsa. Allah itu juga yang dapat menyinari setiap negara yang masih dalam kegelapan dengan terang Injil, menyinari setiap suku yang dalam kegelapan dengan sinar Injil, sehingga kehidupan orang-orang di sana boleh sungguh lagi dipulihkan oleh Tuhan. Mereka boleh mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk keberadaan Sinode Gereja Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk BPMS dan seluruh program yang ada. Tuhan memberkati dalam mengupayakan hal-hal pelayanan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan juga memberikan hikmat. Kami berdoa secara khusus persiapan untuk pendewasaan Poskar ini. Kami berdoa Tuhan juga campur tangan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur, berdoa juga untuk jemaat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Taruna dan Posemanan. Kami berterima kasih untuk 1 tahun usia yang sudah Tuhan tambahkan untuk Bapak Herianto pada tanggal 11 Mei, untuk Saudara Kim Siang tanggal 13 Mei, Ibu Dian Permatasari tanggal 13 Mei, Ibu Sri Ingrawati pada tanggal 15 Mei. Kami berterima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan berikan. Biarlah di usia yang baru, rasa takut akan Tuhan ada pada mereka. Mereka sungguh mempersembahkan hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua jemaat-Mu yang hari ini bergumul dengan persoalan kesehatan karena sakit yang Tuhan izinkan mereka alami, karena usia yang semakin senja. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu melawat mereka. Berikan mereka ketabahan, berikan mereka hati yang terus terfokus kepada Tuhan, sekalipun kondisi fisik mereka merentah, sekalipun kondisi fisik mereka semakin lemah, tapi iman kepada Tuhan terus bertambah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, masa-masa sulit ini ya Tuhan. Biar belas kasihan-Mu melawat mereka. Setiap pribadi, kepala rumah tangga yang berjuang mencari nafkah, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat. Allah Roh Kudus berbicara secara pribadi untuk setiap kepala rumah tangga yang sungguh mengasihi Tuhan. Mereka bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha. Ibu-ibu rumah tangga yang juga bergandeng tangan bersama suami untuk mengupayakan mengatur seluruh kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Anak-anak kami dalam masa studi yang tidak mudah ini Tuhan, belajar dari rumah, Tuhan juga memberikan hikmat. Mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi, Tuhan memberkati, memberikan hikmat. Terima kasih banyak Bapa di surga. Jemaat-Mu yang bergumul dalam masa mempersiapkan diri memasuki rumah tangga, untuk memasuki persiapan katekisasi sampai pada pernikahan, Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul tentang jodoh, Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan petunjuk sehingga mereka tidak salah pilih. Kami berdoa ya Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang sungguh maha tahu yang terbaik bagi hidup umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sungguh menyerahkan seluruh doa kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang sungguh setia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya jemaat Tuhan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, didasari oleh firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Terima kasih Yesus.
kepada Tuhan. Semua adalah datangnya daripada Tuhan, dan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, pemilik hidup kami. Kami berterima kasih, kuduskanlah persembahan ini untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita menjalani minggu yang baru dengan sukacita. Amin.